Shalom, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Romantika Juliana Boru Situngkir dari Prodi Nurse 1B dengan NIM 0320210085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem pencernaan. Sebelum masuk ke bagian-bagian sistem pencernaan, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Dalam sistem pencernaan atau gastrointestinal terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi. Kerja sistem pencernaan dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Organ saluran pencernaan diantaranya yaitu satu, mulut. Saluran pencernaan utama dan menjadi tempat terjadinya pencernaan makanan dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat organ pelengkap seperti gigi yang berfungsi sebagai memotong, lidah atau papila yang berfungsi sebagai mencengkram makanan dan mengenal rasa. Terus ada air liur yang berfungsi memecah makanan dengan bantuan enzim amilase. Nah, yang kedua itu ada kerongkongan atau sofagus, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung menjadi jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses selanjutnya, yaitu lambung. Esofagus berfungsi sebagai memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Pada ujung esofagus terdapat shifter atau otot berbentuk cincin, memungkinkan makanan masuk ke dalam lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan naik kembali ke kerongkongan. Yang ketiga itu ada lambung. Lambung ini organ berbentuk huruf J berukuran sekitar 2 kepalan tangan dan terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung berfungsi menyimpan makanan dan cairan, mencampur makanan dan cairan yang diproduksi. Nah, yang keempat itu ada usus halus. Saluran kecil selebar 2,5 cm. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Fungsi lipatan memaksimalkan pencernaan makanan dan menyerap zat gizi. Nah, yang kelima itu ada usus besar, berbentuk seperti huruf U dengan panjang 5,6 meter. Terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rectum. Berfungsi membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, membentuk limbah padat. Dan yang terakhir itu ada rektum. Rektum ini bagian akhir usus besar yang berfungsi sebagai penampungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fisiologis mekanisme sistem pencernaan. Pencernaan diawali dengan masuknya makanan ke dalam mulut, yang dimana di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan
peristaltik atau gerakan meremas-remas. Gunanya untuk mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan mekanik juga terjadi di lambung ketika makanan dihaluskan oleh otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim dari lambung. Makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua itu ada jejunum atau usus kosong. Dan yang ketiga itu ada ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga diserap sehingga sisa makanan siap diubah menjadi fases atau disebut dengan kotoran. Selanjutnya, fases akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal atau ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, fases yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga fases agar tidak keluar dari rektum sebelum waktunya. Demikianlah Bu penjelasan dari video yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun cara menyampaikan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam Ibu.